Selamat siang, Pak. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya Sylviana Elizabeth Situmorang, NPM 1925310529. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang materi leadership. Yang pertama adalah, apakah ini maksud dengan kekuasaan? Jawabannya, kekuasaan itu adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh. Atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain. Pertanyaan nomor 2 itu adalah, apakah ini masuk dengan kepemimpinan? Kepemimpinan di sini adalah sifat penerapan pengaruh oleh seseorang anggota kelompok atau organisasi terhadap anggota lainnya, guna mendorong kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Pertanyaan nomor 3, mengapa dibutuhkan pola kepemimpinan dan kekuasaan di dalam organisasi? Dibutuhkan pola kepemimpinan dan kekuasaan di dalam organisasi karena di dalam kepemimpinan yang demikian itu dapat berlaku baik di dalam organisasi, baik itu formal, informal, ataupun non-formal. Asalkan terbentuk kelompok, maka kepemimpinan itu hadir guna untuk mengarahkan kelompok yang tersebut. Pertanyaan nomor 4 itu adalah, jelaskan 3 unsur yang membentuk organisasi. Yang pertama itu adalah personil atau men. Yang pertama terdiri dari sekelompok orang. Sekelompok orang yang dimaksud adalah terdiri dari 2 orang atau lebih. Jika dalam satu rumah tangga, organisasi ini terdiri dari suami dan istri. Beberapa ahli menyebutkan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang atau lebih, yakni ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas. Sekelompok orang mau bekerja sama tentunya karena memiliki tujuan yang jelas dan arti yang dapat dicapai melalui kerjasama seluruh pihak. Tujuan ini merupakan terdiri dari kesepakatan bersama dengan istilah lain yaitu visi. Dan yang ketiga, adanya kerjasama. Untuk mewujudkan visi atau tujuan tersebut diharapkan kerjasama yang dibangun secara baik dengan berbagai keahlian yang dimiliki masing-masing orang yang berada dalam organisasi tersebut. Tanpa kerjasama maka tujuan mulia itu tidak akan tercapai. Keempat, mempunyai peraturan atau undang-undang. Peraturan dibuat untuk mengikat setiap individu yang berada dalam organisasi. Peraturan membuat lebih terarah dan dalam bentuk kerjasama dan pencapaian tujuan. Pertanyaan nomor 5, jelaskan tujuan adanya organisasi. Tujuannya secara umum yaitu sebagai wadah bersama-sama untuk mencapai tujuan atau keuntungan yang bermanfaat secara bersama-sama, sebagai tempat untuk melatih dan menambah pengetahuan, pergaulan, kemampuan, kemandirian, sumber daya yang dimiliki. Dan pertanyaan di nomor 6, seorang pemimpin bisa mengharapkan kepemimpinannya apabila ia memiliki kekuasaan. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari kepemimpinan tersebut. Kekuasaan yang dimaksudkan yaitu bagaimana kapasitas satu pihak atau agen untuk mempengaruhi pihak lain atau target, seperti yang dikatakan oleh Kenneth Blanchard. Saat ini kunci dari kepemimpinan yang sukses adalah pengaruh, bukan wewenang. Melainkan yang menyebutkan bahwa pengaruh merupakan kunci sukses sebuah kepemimpinan. Memang benar, kita ingin menjadi pemimpin yang hebat, berusahalah untuk menjadi pemimpin yang memiliki pengaruh yang benar, yang besar bagi pengikut kita. Dan pertanyaan di nomor 7. Pertanyaan nomor 7 adalah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan di nomor 7. Di mana pertanyaan di nomor 7, jelaskan perbedaan antara kekuasaan dan kepemimpinan. Perbedaan antara kepemimpinan dan kekuasaan itu adalah kepemimpinan lebih menekankan kepada kemampuan seseorang untuk mengarahkan orang lain agar mau melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sedangkan kekuasaan itu adalah, kekuasaan merupakan kewenangan seseorang untuk melaksanakan apa yang telah menjadi wewenangnya. Dan pertanyaan di nomor 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kekuasaan. Saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 8. Kekuasaan yang bersifat positif merupakan kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada individu, sangat
sangat memegang kekuasaan tertinggi yang dapat mempengaruhi dan menambah pemikiran orang lain atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan yang diperlukan oleh pemegang kekuasaan dengan sungguh-sungguh dan atau bukan karena paksaan baik secara fisik maupun mental. Kedua, kekuasaan yang bersifat negatif merupakan sifat atau watak dari seseorang yang bernuansa arogan, egois, secara apatis dalam mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh pemegang kuasa dengan cara paksaan atau tekanan baik secara fisik maupun mental. Biasanya pemegang kekuasaan yang bersifat negatif ini tidak memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang baik. Mereka hanya berpikir pendek dalam mengambil keputusan tanpa melakukan pemikiran yang tajam dalam mengambil suatu tindakan. Bahkan mereka sendiri terkadang tidak dapat menjalankan segala perintah yang mereka perintahkan kepada orang atau kelompok yang berada di bawah kejelasannya karena kesabaran daya pikir tadi. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan di nomor 9, sebutkan dan jelaskan macam-macam kepemimpinan. Kepemimpinan ada terbagi atas 5. Kepemimpinan karismatik. Di sini saya akan menjelaskan dalam teori kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik bertindak dengan cara yang unik yang memiliki efek karismatik tertentu pada pengikut mereka. Bagi host, karakteristik seseorang pemimpin, karakteristik termasuk menjadi domain, memiliki keinginan yang kuat untuk mempengaruhi orang lain, menjadi percaya diri, dan memiliki rasa yang kuat dari nilai-nilai moral sendiri. Yang kedua, kepemimpinan transformasional. Di sini pengikut mereka tidak hanya untuk mempercayai dirinya secara pribadi, tetapi juga untuk mempercayai potensi mereka sendiri untuk membayangkan dan menciptakan masa depan organisasi yang lebih baik. Pemimpin transformasional menciptakan perubahan besar baik dalam diri pengikut maupun organisasi mereka. Karakteristik dari gaya kepemimpinan transformasional antara lain itu seperti memiliki strategi yang jelas, merangsang anggota, menjaga kekompakan tim. Dan di sini ada kepemimpinan transaksional. Di sini kepemimpinan transaksional itu adalah memiliki pendekatan yang unik di mana anggota diikutsertakan dalam memutuskan tujuan melalui sebuah transaksi yang jelas dan terukur. Dan di sini ada kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan ini mendekatkan kedekatan yang sangat kuat dengan bawahan, tapi ada kelemahan-kelemahannya. Di antaranya beberapa putusan diambil dengan cara consequence atau brainstorming, seperti meminta lebih dahulu pertimbangan kepada bawahan sehingga keputusan itu menjadi lebih lambat. Dan di sini ada kepemimpinan autokratis. Kepemimpinan ini menganggap dirinya menjadi sebagai sosok yang penting yang selalu bercerita tentang masa depan yang gemilang, meskipun termasuk tidak masuk akal, sehingga kepemimpinan autokratitas atau authoritarian dalam banyak sisi menjadi persepsi tukang cerita. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang di nomor 10, teori kepemimpinan pemimpin yang besar atau great man theory. Kepemimpinan adalah kemampuan yang melekat atau pemimpin besar dilahirkan bukan dibentuk. Kepemimpinan besar muncul sebagai hierarki, mitos, dan ditakdirkan karena diperlukan. Disebut great man karena pada saat itu pemimpin dianggap kualitas laki-laki. Menurut teori kepemimpinan ini, seorang pemimpin besar terlahir sebagai pemimpin yang memiliki ciri istimewa yang cukup, seperti dia memiliki karisma, kecerdasan, kebijaksanaan, dan memberikan dampak yang besar. Karisma sendiri menunjukkan kepribadian seseorang yang dicirikan oleh pesona pribadi, daya tarik yang disertai dengan kemampuan komunikasi interpersonal dan persuasi yang luar biasa. Karisma inilah yang dapat memberikan dampak besar kepada lingkungan sosial sekitarnya. Perubahan sosial terjadi karena para pemimpin besar memulai dan memimpin perubahan serta menghalangi orang lain yang berusaha untuk membawa masyarakat ke arah yang berlawanan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang jelaskan dan disertai dengan contoh maksud dari teori kepemimpinan berdasarkan sifat pemimpin di nomor 11. Sini saya akan menjelaskan tentang teori sifat kepemimpinan atau trait theories of leadership. Di sini menurut Robbins dan George, teori kepemimpinan berdasarkan sifat adalah teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik pribadi yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. Adapun menurut Gibson adalah teori yang berusaha untuk mengidentifikasi
sifat tertentu seperti fisiologis, mental, dan kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan pemimpin. Contohnya itu seperti seorang yang berwibawa, berani mengambil keputusan atau resiko, jujur, adil, dan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, memperhatikan kepentingan bawahan, mempunyai visi yang realistis dan sebagainya. Tentu saja kepemimpinan tidak cukup hanya berpatokan pada sifat pemimpin, karena pemimpin tidak berdiri sendiri dalam suatu ruangan yang statis. Pemimpin berada di antara orang-orang yang dipimpin, dipengaruhi lingkungan yang terus berubah. Di dalam mencapai tujuan kelompok atau organisasi diperlukan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia sebagai sumber daya yang paling penting. Jadi teori sifat hanya menggambarkan salah satu unsur dari kepemimpinan. Masih banyak unsur lain, diantaranya adalah perilaku pemimpin. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan di nomor 12. Jelaskan dan disertai dengan contoh maksud dari teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional itu adalah suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang mengajukan pemimpin untuk memahami perilaku bawahan dan situasi sebelum menggunakan perilaku kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini menghendaki pemimpin untuk memiliki kemampuan diagnosa dalam hubungan antar manusia. Teori situasional mengusulkan bahwa pemimpin memilih tindakan terbaik berdasarkan variabel situasional. Gaya kepemimpinan yang berbeda mungkin lebih tepat untuk jenis tertentu dalam pengambilan keputusan tertentu. Contohnya, kepemimpinan situasional ini adalah seorang pemimpin yang berada di dalam kelompok yang anggotanya berpengetahuan dan berpengalaman. Gaya otoriter mungkin paling tepat. Dalam kasus ini, anggota kelompok adalah ahli yang terampil. Gaya demokratis akan lebih efektif. Dan di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan di nomor 13. Jelaskan dan disertai dengan contoh maksud dari teori kepemimpinan karismatik. Teori kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan yang mengasumsikan bahwa karisma merupakan karakteristik individu yang dimiliki seseorang pemimpin yang dapat membedakannya dengan pemimpin yang lain, terutama dalam hal implikasi terhadap inspirasi, penerima, dan dukungan para bawahan. Penekanan kepemimpinan karismatik ini pada karisma yang dimiliki seorang pemimpin. Karisma adalah kata dalam bahasa Yunani yang berarti berkat, terinspirasi secara agung, seperti kemampuan untuk melakukan keajaiban atau memprediksikan peristiwa masa depan. Kata karisma digunakan untuk menjelaskan sebuah bentuk pengaruh yang bukan didasarkan pada tradisi atau otoritas formal, tetapi lebih atas persepsi bawahan bahwa pemimpin mempunyai kemampuan yang luar biasa. Contoh pemimpin karismatik di sini adalah Soekarno, seorang contoh pemimpin yang berkarismatik. Dia menggunakan kemampuan orasi dan pidato yang sangat kuat, kepribadian yang menarik, dan komitmen yang tak tergoyahkan. Dia menggerakkan masyarakat untuk perubahan positif, yakni kemerdekaan Indonesia. Beberapa contoh pemimpin karismatik lainnya itu seperti Martin Luther King yang memperjuangkan hak-hak dan menghilangkan diskriminasi ras di Amerika Serikat. Di bidang bisnis ada Jack Welch, mantan CEO General Electric. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.